54 Pak sampai Soalnya 58. 54 54 sampai sampai. Sampai 58, 58. Bu. Oke. Kan ono Oke, tuh. baik. Berarti Saya akan mulai ya. Yesaya 54 ayat 1 sampai 5. Perjanjian damai dengan Sion. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Dua, lapangkanlah tempat kemahmu ben- dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Tiga, sebab engkau akan mengembang. mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Empat, janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan masa remajamu. Engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Lima, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Tuhan bagi bumi. Amin. Ayat 6, seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Allah. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang besar aku mengambil engkau kembali. 8. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajah terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, telah mengasihi firman Tuhan penebusmu. 9. Keadaan ini bagus seperti perjamuan, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan liputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghadik engkau lagi. 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Ayat 11, hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. 13, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. 15. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Amin. Ayat 16, sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Pasal 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah.
juga anggur dan susu tanpa bayaran. 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. 3. Dendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Amin. Yesaya 55 ayat 4. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, 10 sebab seperti seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Ayat 12, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Ayat 13. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Ayat pasal 56 ayat 1. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Amin. Bu Flora, suaranya Iya, nggak dengar. oke. Ayat 2 ya. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Ayat 3, janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan,
kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku sesuatu tanda peringatan dan nama itu lebih baik daripada anak-anak laki-laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskan dan yang dipegang kepada perjanjianku. Amin. Bu Mensi ya. Bu Mensi, Mensi ada nggak sih tadi mental ya? Oh lanjut Bu Neng Ike deh. Ayat Yesaya 56 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Ayat 7 ya Bu ya? Bener ya, 56 ayat 7 ya? Ya Bu Rayu ya? Iya. Iya, Kak Joli benar. Ya 7. 56 ayat 7. Iya, benar. Yesaya 55 ya Bu? 56. Nah, Oh 56. Bentar Bu. Soalnya saya lagi baru pulang. Bentar. 56 ayat 7. Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran, dan korban-korban sembelihan mereka, yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ayat 8. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Pemimpin-pemimpin yang fasik. Ayat 9. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Ayat 10. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu yang tahu menyala. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Ayat 11. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri. Masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Amin. Ayat 12. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur. Baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Yesaya 57 ayat 1. Orang benar binasa dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar. Ayat 2. Dan ia masuk ke tempat damai orang-orang yang hidup dengan lurus hati, mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Ayat 3. Tetapi kamu, mendekatlah kamu kemari.
Hai anak-anak dari perempuan-perempuan sihir. Hai keturunan orang yang berzina dan perempuan sundal. Ayat 4. Tentang siapakah kamu berkelakar? Terhadap siapakah kamu melontarkan kata-kata yang bukan-bukan dan mengejeknya? Bukankah kamu ini anak-anak pemberontak, keturunan pendusta? Amin. Ayat yang kelima. Hai orang-orang yang terbakar oleh hawa nafsu dekat pohon-pohon keramat, di bawah setiap pohon yang rimbun. Hai orang-orang yang menyembelih anak-anak di lembah-lembah, di dalam celah-celah bukit batu, penyembahan berhala sebagai perjinahan. Ayat yang keenam, padamu hanya ada batu-batu licin dari sungai, dan hanya itu sajalah yang ditentukan bagimu. Kepada mereka juga engkau mengunjukkan korban curahan, dan mempersembahkan korban sajian. Masakan aku sabar akan hal itu? Ayat 7. Engkau menaruh petiduranmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang, dan ke atas gunung itu juga engkau naik, untuk mempersembahkan korban sembelihan. Ayat yang ke-8, engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masuk rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau telah menaiki petiduranmu dan telah melebarkannya. Engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang yang kau ingini untuk tidur bersama-sama mereka dan engkau memandangi lingga. Ayat yang ke-9, engkau datang menghadap Molok dengan membawa minyak dan banyak-banyak wangi-wangian. Engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh dan sampai ke bawah dunia orang mati. Amin. Ayat 10, oleh perjalananmu yang jauh engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. 11, kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku, atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? 12. Aku akan menyebutkan kesalehanmu dan segala perbuatanmu, tetapi semuanya itu tidak akan berguna bagimu. 13. Apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan hembusan nafas. Tetapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Kata-kata penghiburan. 14. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Amin. Ayat 15, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. 16, sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. 17, aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. 18, aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan, juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. 19, aku akan menciptakan puji-pujian damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Amin. 20, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allah. Yesaya 58 ayat 1. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. 2. Mereka setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar.
Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Amin. Bulan Pita ya. Yesaya 58 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil bantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ayat 5. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kuhendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapis api tidur. Sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? 6. Bukan, berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat 7. Supaya engkau memecah rotimu dan bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Amin. Ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan fitnah. Ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti tembang rembang tengah hari. Ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang airi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ayat 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ayat 13. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Amin. Tanggung Bu, tinggal satu ayat. Iya, ayat 14. Oke, itu selesaikan. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusakayaku, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin untuk firman Tuhan. Amin.
Amin, Bu Rayu. Amin. Ayo kita mendengarkan satu pujian. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu,
kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Amin. Amin, amin. Kita dibawa ke hadirat Tuhan oleh Tuhan Yesus melalui Bu Paula. Diberkati selalu Bu Paula, dipakai Tuhan selalu. Amin, Oke, amin. silakan Ibu-ibu, siapa yang mau mendapatkan rema, sharing, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya Bu, saya dulu ya. Oke, silakan Bu Ya, Joli. saya mendapat rema di Yesaya 58 mengenai puasa ya. Rema 58. Yesaya 58 ntar mana tadi sih? 58 ayat 6 dulu ya. Ayat 6 terus 9 8 dan 9. Jadi saya bacakan Yesaya 58 ayat 6. Eh, Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. 8. Pada waktu itulah terangmu akan merkah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Terus yang 9, saya baca, eh, pada waktu itulah engkau pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Dia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Amin. Jadi di sini saya melihat bahwa saya saya juga kadang melakukan puasa ya ibu-ibu ya. Eh, dan akan melakukan puasa lagi ya. Udah buat berjanji untuk melakukan puasa dengan 2-3 orang ya. Puasa yang saya lakukan dan rasanya mungkin orang sama yang lain ya. Memang lebih kepada puasa lahiriah. Sebenarnya untuk mengasah kepekaan gitu ya, kepekaan manusia roh. Tetapi sesungguhnya sebenarnya di sini ketika kita membaca, sebenarnya puasa yang ditekankan di sini tidak hanya terkait dengan tindakan yang sifatnya lahiriah seperti tidak makan gitu tadi ya. Tetapi juga di sini sebenarnya eh, Tuhan itu berkenan jika puasa itu di apa namanya disertai dengan tindakan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama gitu ya. Jadi saya baca di sini gitu kan, oh sehingga yang 9 itu akan terjadi ya, karena di atasnya kan sudah dikasih tahu ya di mana di 7 ya, memecah-mecah roti bagi orang lapar seperti itu ya, dan membawa rumahmu ke orang miskin yang tak punya dan sebagainya. Terus dikatakan di situ. Jadi kalau saya berpuasa, itu memang saya tindaki, saya sertai dengan tindakan, ya, tindakan tindakan yang mencerminkan tadi itu kasih sayang, kasih kita ya, dan kepedulian pada sesama. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera, ya. Jadi di situ akan terlihat sebenarnya ya ketika puasa itu diiringi dengan tindakan-tindakan nyata. Dan yang paling penting juga tadi saya melihat ini tadi ya. Dan tidak lagi apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, itu ya, ini tadi mengenakan kuk itu tadi ya. Dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah gitu. Jadi saya melihat bahwa
eh, ki- sebagai bahan refleksi tentunya untuk saya ya. Kadang-kadang kita berpuasa tuh, ya saya berpuasa ya makan minum, tapi lupa ya. Sesungguhnya juga ini menarik sih saya lihat ya. Sebenarnya semuanya bagus yang 58 itu di 4 itu juga bilang, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi dan memukul dengan tinju tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti itu, suaramu tidak akan didengar. Gitu ya. Jadi percuma juga ya aku puasa misalnya pas aku marahin anakku lah gitu ya. Ya percuma juga. Oh mau ngasah manusia roh, percuma sia-sia gitu loh. Jadi kadang-kadang benar juga ya. Ketika berpuasa itu benar-benar kasih itulah yang harus ditonjolkan, refleksi diri. Jadi saya teringat dengan Nyepi yang ada di Bali ya. Jadi orang-orang Bali itu ada yang namanya Nyepi, dia berpuasa, disitulah dia betul-betul refleksi tingkat tinggi atas dirinya. Puasa juga ya, itu bagi mereka yang mengerti ya. Jadi mereka puasa dan mereka merefleksikan atas dirinya ya, apa ya hal-hal negatif daripada dirinya gitu. Jadi ya itu, jadi saya belajar bahwa ketika saya berpuasa, maka yang berpuasa sesungguhnya yang berkenan di hadapan Tuhan adalah berpuasa yang diiringi dengan tindakan kasih. Puasa yang bisa menahan diri untuk tidak berbantah-bantahan. Puasa yang bisa menahan mulut. Puasa yang tidak menunjuk-nunjuk orang. Puasa dengan tidak memfitnah orang. Puasa yang benar-benar apa namanya memperhatikan sesama. Bukan hanya memperhatikan, oh aku tidak makan, aku lemas, aku lagi puasa, jangan ganggu aku ini. Jadi tidak lebih kepada itu. Jadi tidak lebih kepada egois melihat diri kita, tetapi lebih kepada bagaimana kita menebarkan kasih Tuhan itu. Karena saya pun rindu ketika saya melakukan itu, terangmu akan merekah severi fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Itu saja Bu Rahayu, terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Ya, oke. Berpuasa itu tidak harus dilihat oleh manusia. Berpuasa itu tidak harus tahan puasa makan minum, tetapi bagaimana kita menahan apa roh kita yang menonjol, buah-buah roh kita. Gimana kita harus pasang orang yang lemah, khususnya ya orang janda, anak yatim piatu. Kita itu beban mereka. Bagaimana kita merasakan beban mereka? Ya, betul. Kita tunjukkan kasih, tidak hanya berteori ya tentang puasa ya. Jadi kita jangan menunjukkan kita puasa, biar Bapamu yang di surga yang tahu. Seperti doa Bapa kami bersembunyi. Itu kan diam-diam, tidak ada yang tahu. Tetapi saat Bapa kita yang tahu, Tuhan akan membalas semuanya itu. Jadi jangan sampai kita doa ibadah kita di dunia ini diketahui oleh banyak orang, tetapi hanya Tuhanlah yang tahu. Tangan kanan boleh tahu, tangan kiri jangan sampai tahu. Jadi kita memperlihatkan karakter Kristus saat Yesus berpuasa 40 hari itu dicobai iblis 3 kali, tetapi Tuhan Yesus tidak tergoda dengan giuran tawaran si iblis. Dia tetap kokoh untuk menjalankan apa yang Bapaknya suruh. Seperti kita juga mencontoh Kristus ya. Kita harus mencontoh cara berpuasa Yesus. Saat berpuasa kita tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi kita menahan sesuatu, yaitu kedagingan. Kedagingan kita matikan, biarlah roh kita yang menonjol. Roh Kudus yang menonjol atas hidup kita sehingga kita memancarkan garam dan terang di tengah-tengah sekeliling kita. Amin. Terima kasih Bu Joli. Silakan Ibu-ibu. Aku. Oke. Ya, setuju ya tadi ya yang Bu Joli bilang sama Bu Rahayu. BTW ya, Bu Rahayu cantik sekali malam ini. Inilah wajah kemuliaan Tuhan turun. Wah, Tristina. Ini semua ibu-ibu malam ini tuh beda-beda loh. Kecuali kalau yang nggak buka video ya, saya nggak bisa lihat wajahnya ya. Luar biasa loh, bener loh. Kayak nggak tahu banget ini. Kepalaku jadi besar. Tuh tadi aku lihat Bu Fora pertama nih ya, udah senyum manis dari pertama nih. Neng Ike, tuh
luar biasa Ibu Sugina, semuanya luar biasa deh pokoknya deh. Kayak nggak tahu, mungkin doa saya khusus untuk hari ini terjawab Tuhan deh. Pokoknya karena yang tadi saya bilang saya sakit gusi ya. Kalau orang sakit gusi kan atau sakit gigi tuh kayak bawaannya cemberut gitu kan. Makanya Tuhan, aku tuh pengen lihat wajah-wajah yang bisa bikin aku tersenyum gitu. Ini loh, terkabul loh, dikabulin loh, luar biasa kan. Luar biasa. Jadi host lagi malam ini ya kan. Nanti ibu-ibu yang lain gantian belajar jadi host ya. Biar tambah lagi belajarnya. Udah jangan malu-malu. Oke, tadi saya setuju dengan Ibu Joli dan Bu Rahayu ya. Bener ya saya panggil Ibu Rahayu ya? Atau belum Ibu nih? Aduh, bahaya nih kalau saya salah nih. Oke, karena nih dengan tidak mengurangi hormat, kadang tuh saya suka panggil nama gitu kan. Jadi, saya sangat setuju tentang masalah puasa. Jadi, kadang tuh malah yang suka salah tuh begini. Kenapa kita kadang tuh nggak mencapai suatu goal pada saat puasa tuh? Kita tuh sibuk puasa ya, kita nggak makan nggak minum, udah bener tuh orang pada nggak tahu kita ini. Kadang tuh yang suka dilupakan seperti ini, pada saat kita puasa kita jalanin puasa, mungkin kita kerja atau dengan kesibukan yang lainnya. Nah yang penting malah kita lupa, kita nggak doa pada saat puasa dan nggak baca firman. Kadang itu sering banget tuh. Jadi kebanyakan tuh gini, kita buka puasa dulu baru doa dan baca firman, lah kondisinya udah nggak puasa. Sama aja bohong kalau kayak gitu kan. Kalau itu mah saya berdoa dengan kondisi kenyang. Malah yang ada doa kita nggak nyampe karena kita udah ngantuk gitu kan. Jadi justru memang betul pada saat kita puasa tuh kita mematikan kedagingan kita supaya roh kita yang lebih berkuasa. Bagaimana cara kita mematikan dagingnya? Itu tadi maunya ngemil ya kan. Kalau yang kalau sepupu kita kan kalau misalnya puasa enak, banyak barangannya ya kan. Coba kalau kita puasa gitu, apalagi kalau saya pernah nyoba waktu saya kerja, saya nggak ngomong ke teman kerja saya kalau saya puasa. Dan bayangkan dari di kantor saya yang khusus yang bagian saya itu ada sekitar 15 orang. Paling tidak 10 orang tuh masuk, Mbak icip-icip. Mbak ada gorengan Mbak gitu. Jadi mau nggak mau saya tadi pengen dalam hati, aduh saya puasa, tapi nggak usah lah ntar pada tahu kalau saya puasa. Cuman nggak apa-apa, kadang kita perlu ngasih tahu kayak gitu supaya ya orang biar menghormati aja, dalam arti nggak itu tawaran makanan melulu aja gitu, kayak kita nggak enak nolaknya gitu kan. Nah kita udah kayak gitu udah nolak, kemudian kita berusaha ya dari godaan segala macam makanan, emosi ya kan, kita maunya marah, puasa ya kita kalau puasa nggak boleh marah, maunya bentak ya jangan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tuh mau pada saat kita puasa memang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, nggak boleh marah lah. Ya sama lah kayak sepupu. Jadi kalau misalnya puasa ya apa yang tidak boleh dilakukan nanti batal lo puasanya, percuma puasa kan gitu kan. Nah betul sama kita juga gitu loh. Tapi yang terlebih utama lagi pada saat kita melakukan puasa. Jadi kalau saya memang puasa saya cukup ini juga karena saya karena udah terbiasa ya. Jadi kalau saya puasa itu saya mendapatkan kesempatan untuk makan hanya 1 jam. Jadi misalnya saya buka puasa di jam 6, saya jam 7 itu udah mulai puasa lagi sampai jam 6 besok paginya. Tapi masih boleh minum kalau di gereja kami karena kita nggak mau orang yang kerja atau beraktivitas tinggi itu dehidrasi gitu loh. Tapi kita tetap dituntut pada saat kita berpuasa, walaupun kita tetap belum minum air putih ya, tapi ya bukan air yang berwarna dengan rasa yang manis dan yang dingin gitu, nggak boleh. Jadi tetap air putih netral gitu kan. Nah pada saat kita minum terus minumnya juga enggak terus lapar minum gitu ya, enggak gitu loh, seperlunya aja. Dan pada saat kita tuh sedang melatih hal seperti itu kita memaksakan diri, jujur ya, memaksakan diri, bukan dengan otomatis, bukan dengan kayak sukarela kita mau berdoa gitu. Itu percayalah itu sangat amat berat pada saat kita dalam kondisi yang lemah, lesu, letih, panas, lapar, haus. Kita harus menundukkan diri kita untuk berdoa dan baca firman. Itu jujur itu paling susah. Tapi pada saat kita mau bener-bener tekadkan fokus, terus pada saat kita berdoa tuh pada saat kita berdoa puasa, masih kondisi yang berpuasa ya, itu tuh banyak hal-hal yang akan dibukakan untuk kita. Bener, banyak hal. Bahkan untuk orang-orang yang memiliki anugerah-anugerah tertentu itu malah sering diganggu itu, karena mereka nggak mau kita puasanya berhasil gitu loh. Saya sering sharing dengan beberapa saudara seiman saya di gereja, semakin dia kuat baca firman, kuat penyembahan, kuat ya kan, pada saat puasa ada aja gangguannya, baik itu dari segi yang kelihatan sampai yang nggak kelihatan. Jadi apapun yang kita ingin lakukan, semakin kita mendekat ke Tuhan, pasti tuh serangannya semakin banyak. Jadi
Itulah cara kita mematikan daging kita. Yang kita tadinya mau lapar emosi, itu nanti gampang banget dicerna. Awalnya memang hari pertama, kedua, ketiga tuh susah banget, tapi berikutnya, woi lancar, lancar aja terus. Bahkan kadang kita suka kayak kapan ya puasa lagi ya kan gitu. Kapan ya puasa lagi ya, kayak nggak sabar nih puasa lagi gitu. Nggak apa-apa, it's okay. Kita punya suatu kebutuhan, pergumulan, bawakan dalam doa puasa itu akan jadi jalan keluar. Kemudian ini, yang saya seneng nih pembacaan ayat ini tuh biasanya mana nih ada orang Bahtera nggak di sini? Ini kayaknya Rahayu orang Bahtera ya. masih termasuk anak Bahtera ini. Ini adalah yang di Yesaya ini pasti buat Rahayu kan nggak asing ya. Ini adalah memang perjanjian yang Tuhan kasih untuk bangsa-bangsa. Ini waktu zaman almarhum Pak Petrus Agung masih ada, masih hidup. Woi, ini sering sekali saya denger ini. Bahkan begitu masuk ke Yesaya itu saya cuma senyum-senyum, ini anak Bahtera pasti seneng nih, karena ini adalah begitu kita baca itu kita aminkan, kita serap semua isinya. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang nyata dalam hati kita. Tapi jangan lupa ya, yang terlebih lagi tadi Yesaya 58 kan yang semua bagus-bagus ya. Yesaya 57 hati-hati. Yesaya 57 adalah pada saat itu tuh banyak daripada umat Tuhan yang mulai berbalik, ya kan? Boleh berbalik, menyembah berhala dan tidak setia kepada Tuhan. Tapi di sini yang saya dapatkan di pasal 57 ini luar biasa ya, Tuhan bilang di ayat yang ke-17, 17, 18. 17 dan 18. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad, ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. 18 luar biasa nih. Aku telah melihat segala jalannya itu. Tuhan tahu loh perbuatan umatnya itu kayak apa. Tapi Tuhan bilang apa? Tetapi aku akan menyembuhkan dia dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Kemudian lanjutannya, damai-damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Nah, kuncinya di ayat 20 nih. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak sebab tidak dapat tenang. Dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Artinya apa? Bertobat. Sungguh-sungguh bertobat. Mungkin pada saat ini kita sedang bergumul dengan sesuatu yang Tuhan aku tahu ini salah gitu kan. Tuhan aku tahu ini gak berkenan kepada engkau. Percayalah, sungguh-sungguh bertobat dan balik lagi. Tuhan masih terima. Nggak ada dosa yang terbesar sekalipun yang Tuhan nggak bisa ampuni. Tuhan masih bisa. Makanya tadi di ayat berapa tadi? Carilah ia selama ia berkenan ditemui. Tangan Tuhan masih seperti ini ya. Jadi pada saat tangan Tuhan masih seperti ini, ayo kita terus minta perkenanan Tuhan. Kita minta pengampunan sama Tuhan. Supaya kita tuh, Tuhan ampuni aku, layakkan aku. Pokoknya cari perkenanan Tuhan. Karena pada waktunya tiba, tangan Tuhan sudah begini. Bahkan kita akan berteriak, Tuhan, Tuhan, aku gak kenal engkau. Jadi pada saat tangan Tuhan seperti ini, carilah ia selama ia berkenan untuk ditemui. Berarti ada waktunya dia sudah akan menutup. Jadi panggilannya adalah untuk malam ini, ayo. Yang semuanya masih ada pergumulan tentang mungkin ada suatu dosa, ada suatu pergumulan yang berat, ada apa, datang sama Tuhan, kita lepaskan semuanya. Nggak perlu kok orang lain tahu. Pribadi lepas pribadi aja. Tuhan, aku mengaku, aku berbuat ini, aku berbuat ini. Kemudian mohon pengampunannya. Ya kan? Kemudian kalau saya berjalan mundur, Tuhan bilang apa tuh di Yesaya 54? Sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Itu adalah berkat-berkat bagi kita semua yang mengandalkan Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu, pancangkan kok, jangan menghemat. Jadi untuk pekerjaan Tuhan jangan pelit. Aduh, tuh kan medoknya Jawa keluar lagi deh. Jadi untuk segala sesuatu, untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan, jangan pelit. Kalau orang Jawa bilang jangan eman-eman, jangan disayang-sayang, jangan menghemat, pancangkan kokoh, patok-patok. Jadi dasar apa yang kita dapatkan pada setiap kita membaca firman Tuhan itu menjadi patok-patok yang kokoh, ya kan? Mengembang ke kanan dan ke kiri. Saya adalah bukti secara lahiriah, saya sudah mengembang ke kanan dan ke kiri. Harusnya kan tinggi itu ke atas bukan ke samping kan, tapi ya apa boleh buat. Ini sudah terjadi, bukti dari berkat Tuhan. Oke, itu aja Bu Joli. Terima kasih Bu Rahayu, terima kasih. Oke, terima kasih, malah memberkati sekali. Ya, kita harus mengembangkan ke kanan ke kiri, jangan berhemat, karena kita dunia sama Kristus itu beda ya. Karena pepatah dunia bilang
Berhemat pangkal kaya, tetapi dalam Tuhan tidak. Menabur malah diberkati Tuhan, malah berlimpah. Kita tidak berkekurangan. Berkat itu akan tercurah dari surga dan surga akan terbuka. Di mana saya juga ada ini ya, ada tugas seperti peperangan di 7 lautan benua itu di mana 7 kelimpahan akan terjadi, kita amini ya di Yesaya itu, dan di mana bangsa Indonesia dunia semakin merajalela, tapi kita anak-anak Tuhan jangan takut karena di Yesaya ini akan tergenapi bagi orang-orang yang percaya dan benar-benar yang mengandalkan Tuhan. Secara daging, secara manusia memang takut, apalagi ini ada isu vaksin TBC ya, kita patahkan, kita hancurkan supaya bangsa Indonesia tidak jadi kelinci percobaan, terutama untuk presiden kita. Nanti kita berdoa supaya presiden kita diberi hikmat Tuhan, supaya tidak mengambil vaksin itu dan mengundur. Maksudnya tidak bikin tidak masuk ke Indonesia dan kita tidak jadi kelinci percobaan. Anak-anak Tuhan ada pembedaan. Silakan Bu Lampita, Bu Dede. Kita dikuatkan di Yesaya ini sangat luar biasa. Kalau kita mendeklarasikan itu di alam roh terjadi. Tuh Bu Flora kali mau baca. Bu Oke, Flora. silakan Bu Flora. Ya, saya tertarik di Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai ayat ke-8, yaitu carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat, dan seterusnya. Nah, kenapa saya tertarik? Karena inilah ayat ini yang membuka saya jadi ikut di dalam perkumpulan ini. Karena saya ikut karena saya ingin mencari Tuhan. Selalu Tuhan memanggil terus. Tapi waktu itu belum terbuka hati, dan saat ini saya sudah terbuka hati dan Tuhan kasih kesempatan. Berapa hari yang lalu saya sudah coba, tapi ada terus halangan, yang WiFi-nya lah, yang handphonenya lah. Tapi kali ini Tuhan mendengarkan doa. Tuhan, jangan ada lagi gangguan, saya mau ikut Zoom gitu. Tuhan kasih. Dan Tuhan selalu, saya sering di ayat 9, di ayat 8 itu, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Itu benar, dan saya sering mengalaminya. Dan kemudian saya coba bertumbuh di dalam iman, dan semakin lama bertumbuh. Jadi saya kalau setiap yang masalah di dalam hidup saya, yang baik itu kesusahan, saya bilang, Tuhan beri aku hikmat supaya aku bisa melewatinya. Terus aku berdoa juga, Tuhan biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di dalam diriku, di dalam keluargaku, di dalam anak-anakku, sehingga kami setiap rintangan apapun kami dapat melewati. Dan aku juga mulai sekarang mencoba selalu bersyukur, walaupun misalnya contohnya aku kehilangan duit, tapi aku coba bersyukur karena Tuhan itu punya rencana lain dari uang yang hilang ini gitu. Dan Tuhan aku tahu di waktu aku ada kehilangan, aku tahu nggak bersyukur. Apa karena aku misalnya dapat duit berlebihan atau dapat berkat yang besar, terus aku bersyukur gitu. Tuhan uji, tapi aku selalu bilang, Tuhan, di waktu aku mendapat ujian, cobaan, pegang tanganku Tuhan, sehingga aku bisa melewati ujian ini dan berikan aku hikmat. Dan itulah, dan sekarang Tuhan kasih aku sedikit, boleh kalau aku pribadi bilang kasih sedikit hikmat, sehingga aku bisa ikut kumpulan doa ini. Biasanya sih aku nggak pernah mau gitu, selalu ada curiga gitu loh. Tapi Tuhan kasih benar hikmat samaku, sehingga aku terbuka hati untuk ikut persekutuan doa ibu-ibu.
Terima kasih atas ajaran dari Ibu Joy Taban. Terima kasih. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih Bu Flora. Kita bersyukur tidak hanya mendapat berkat banyak, kita sehat kuat, tidak Bu. Kita bersyukur tidak ditentukan keadaan kondisi, tetapi kita bersyukur dengan berkat Tuhan, walaupun itu sakit, uang hilang, Tuhan bisa mengembalikan berlipat kali ganda. Bagi Tuhan itu kecil, cuma membalikan telapak tangan. Tetapi gimana respon hati kita? Apakah kita bersungut-sungut, bersedih hati, atau kita menyalahkan diri atau orang lain? Jangan sampai, tetapi ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, setiap apa yang Tuhan kerjakan atas hidupku, itu yang terbaik untukku. Tuhan merancangkan bukan yang jahat. Tuhan bukan merancangkan kecelakaan, tetapi Tuhan merancangkan damai sejahtera, sukacita itu tinggal dalam hidup kita. Jadi damai sejahtera itu susah, nggak bisa dibeli oleh apapun. Damai sejahtera itu harus benar-benar ada di dalam diri kita masing-masing. Yaitu jika kita melekat dengan Tuhan, pasti damai itu turun atas hidup kita. Oke, terima kasih Bu Flora. Siapa lagi? Silakan Bu Ibu. Bu Lampita, Bu Dede. Ya, oke. Amsal 58 ayat 10. Coba saya dapat tema ini ya Bu ya. Ini luar biasa ya, menyenangkan. Dan saya yakin setiap ibu-ibu yang baca kita pasti mempunyai jiwa seperti ini. Di sini di firman dikatakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ini saya baca dari tadi, lalu saya coba mencari. Emang luar biasa ya Bu ya, Bu Rahayu. Ketika kita membantu dan memberikan orang lapar pada saat mereka membutuhkan, itu luar biasa kesenangan di diri kita sebenarnya ya. Kita memberi mereka tapi kita yang senang. Karena apa? Ada rasa kepuasan hati. Tolong Ibu Rahayu, saya bisa nggak dibantu? Amsal 19 ayat 17 Bu. Amsal 19 ayat 17. Amsal 16 ayat 17. 19. Amsal 19 ayat 17. 19 ya, betul. Ya. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Yes, amin. Tuhan tidak berhutang. Ya, luar biasa kan? Jadi biarlah hati kita, pikiran kita selalu hanya mau membantu, terus membagi apa yang kita punya dengan penuh kasih, dengan belas kasihan. Karena kita percaya ketika kita memberi makan orang, memberi belas kasihan kepada mereka, kita bukan saja memberi belas kasihan, tetapi kita juga sudah berpartisipasi dengan pekerjaan Tuhan. Itu yang saya dapat, Bu. Oke, terima kasih Bu Lampita. Ya, benar ya. Berbelas kasih itu tuh otomatis Bu. Otomatis dari Tuhan. Dimana saat kita melihat orang yang membutuhkan bantuan, Tuhan akan gerakkan Roh Kudus untuk kita memberkati mereka. Walaupun secara daging, secara lemah, secara keadaan kondisi, nanti makan apa ya nanti, jangan pikir soal itu dulu. Tetapi saat Roh Kudus berbicara, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat dengan orang itu, haruslah bergerak, jangan menunda-nunda. Karena Tuhan akan mempunyai rencana yang indah saat melakukan itu. Tetapi saat kita tidak melakukannya, Tuhan akan bukannya marah, tetapi kita merasa bersalah, merasa berdosa, penyesalan. Karena penyesalan itu tidak di depan, tetapi di belakang. Seperti apa yang tadi kita baca ya, kita di sini tuh di dunia hanya menumpang.
Kita mencari perkenanan Tuhan. Tidak asal-asalan hidup, tetapi perkenanan Tuhan itu harus kita cerminkan. Seperti apa yang Bu Lapita sampaikan di ayat 10 tadi itu kita amini. Kita merekah seperti Amin. ajar. Amin. Oke, siapa lagi? Nanti kita tutup. Satu Saya orang. saya kesaksian aja Vicky, deh. Kak Mary. Boleh saya kesaksian nih, karena terkait Oke. dengan memberi tadi itu ya. Jadi saya teringat satu kisah ya, kisah nyata ya. Jadi eh, ini bukan bermaksud, jadi kisah nyata ini terkait dengan memberi tadi ya. Jadi saya memang dengan keluarga memang punya komitmen ya dari dulu itu berapapun yang kami miliki memang eh, kami ada komitmen untuk memberi kepada panti ya, panti asuhan. Nilainya nggak besar ya, karena memang memberi itu kan seberapa kita mampu dan tidak harus menunggu uang dulu banyak atau kaya raya ya. Jadi kapanpun Tuhan gerakkan dan berapapun nilainya eh, itu yang dilihat oleh Tuhan ya, ikhlasan hati. Nah, saya dan suami itu satu keluarga kami punya memang komitmen memberi bantuan ya dalam bentuk apa? Dalam bentuk seperti kebutuhan kebutuhan makan ya, kebutuhan urusan perut di satu panti. Suatu hari saya itu lupa, ya lupa untuk datang ke sana gitu. Tetapi saya tidak tahu pada saat saya lupa itu kayak di dalam hati saya itu kayak ada yang meronta-ronta gitu loh. Dan saya jarang merasakan rontaan-rontaan itu seperti bilang begini, ayo cepat kamu harus ke sana, kamu harus ke sana gitu ya. Jadi datang ke panti itu. Jadi panti itu tempat korban anak-anak ya, korban kekerasan orang tua terhadap anak, jadi masih kecil, anak-anak yang terbuang. Oke, jadi anak-anak yang terbuang seperti itu ya. Oh, oke, saya cepat aja ya. Jadi ketika saya apa namanya? Ketika hati saya itu meronta-ronta, di situ seperti bilang kamu tuh harus ke sana ke sana. Akhirnya kami cepat segera beli beras ya, yang beras satu karung itu ke langsung pergi ke panti dan ketika ke panti si ibu panti itu bilang begini, aduh puji Tuhan Bu Joli katanya kenapa? Saya itu sudah berdoa dari kemarin ya Roh Kudus gerakkanlah siapa yang orang yang bisa datang ke sini karena kami kehabisan beras katanya. Makanya saya bilang ya ampun gitu ya apa namanya saya melihat seperti itu gitu ya. Ada kliknya. Jadi ada orang yang membutuhkan, dia berdoa minta Roh Kudus digerakkan siapapun ternyata